Pembunuh! 139 juta untuk membunuh mantan suami. Itulah fakta mengejutkan yang diungkap polisi dalam kasus pembunuhan seorang warga negara asing asal Korea Selatan di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban bernama BCS, pria berusia 66 tahun asal Korea Selatan, yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya sendiri. Namun seiring penyelidikan berjalan, polisi menemukan fakta yang jauh lebih mengejutkan. Pembunuhan ini diduga bukan aksi spontan, melainkan rencana yang telah disusun selama 6 bulan. Dan menurut polisi, otak di balik rencana tersebut adalah mantan istri korban sendiri. Kasus ini terungkap setelah anak korban pulang ke rumah. Saat itu kondisi rumah terlihat tidak biasa. Sebagian lampu dalam keadaan mati dan hanya lampu ruang makan yang masih menyala. Kemudian, anak tersebut memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban. Saat masuk ke dalam rumah, dia menemukan ayahnya sudah tergeletak bersimbah darah di ruang makan. Laporan pun langsung disampaikan kepada pihak kepolisian. Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi hingga penyelidikan forensik. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Laptop korban hilang, kartu ATM korban juga hilang, bahkan DVR CCTV yang seharusnya merekam kejadian itu ikut raib. Awalnya kasus ini terlihat seperti pencurian yang berujung pembunuhan. Namun semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian korban. Penyelidikan akhirnya mengarah kepada seorang pria berinisial Hawi. Pencuri apa sih? Hah? Kata pencuri dia bilang itu. Pembunuh! Menurut polisi, Hawi merupakan teman dari SJ, mantan istri korban. Keduanya diketahui pernah saling mengenal saat berolahraga di salah satu pusat kebugaran. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa sejak Desember 2025, SJ dan Hawi diduga telah beberapa kali bertemu untuk merencanakan pembunuhan kepada korban. Sebagai imbalan, Hawi dijanjikan uang sebesar 130 juta. Di tengah perjalanan, Hawi meminta tambahan 9 juta yang disebut akan digunakan untuk membeli sepeda motor guna memantau aktivitas korban. Total nilai yang dijanjikan pun mencapai 139 juta. Dalam kejadian, Hawi diduga datang ke rumah korban dengan menggunakan hoodie biru, topi hitam, dan masker. Saat itu korban sedang berada di meja makan. Menurut polisi, Hawi kemudian menyerang korban hingga meninggal dunia menggunakan pisau dan barbel. Namun secara cepat, Hawi langsung menusuk perut korban sebelah kiri ya, berkali-kali dengan menggunakan pisau buah dan menghantam kepala korban dengan barbel. Setelah itu, ia mengambil sejumlah barang milik korban, termasuk laptop, DVR CCTV, dan kartu ATM BCA. HW mengambil laptop serta DVR CCTV yang ada di tembok dekat pintu sebelah kiri serta ATM BCA warna biru sesuai pesanan saudara SJ. DVR dan laptop tersebut kemudian dibuang di Kalimalang untuk menghilangkan jejak. Sementara kartu ATM diberikan kepada bosnya, SJ. Namun upaya tersebut tidak berhasil mengelabui penyidik. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan melacak keberadaan HW. Pada 29 Mei 2026, HW ditangkap saat sedang bekerja di sebuah toko bangunan di kawasan Jatiasih, Kota Bekasi. Dalam rekaman yang beredar, HW terlihat diamankan petugas tanpa perlawanan. Sementara SJ juga telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut polisi, motif SJ adalah dendam, sakit hati, serta keinginan untuk menguasai harta korban. Sedangkan HW mengaku menerima tawaran tersebut karena alasan ekonomi. Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Menurut kalian, apakah hukuman seumur hidup sudah setimpal untuk kasus pembunuhan berencana seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.